Kita lanjutkan kembali pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengimbau masyarakat untuk melakukan evakuasi mandiri ke tempat yang lebih aman pasca gempa bumi yang mengguncang Mamuju, Sulawesi Barat. BMKG juga meminta masyarakat untuk tidak percaya hoaks yang menginstruksikan warga melakukan eksodus atau meninggalkan Mamuju sesegera mungkin. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Dwi Korita Karnawati menghimbau masyarakat untuk melakukan evakuasi mandiri ke tempat yang lebih aman pasca gempa bumi yang mengguncang Mamuju, Sulawesi Barat pada Jumat lalu. Hal tersebut ia sampaikan langsung kepada para pengungsi yang berada di kawasan Stadion Manakara, Mamuju pada Senin 18 Januari. Dwi Korita mengatakan BMKG hanya mengeluarkan himbauan terkait arahan evakuasi untuk menyelamatkan diri, bukan eksodus atau meninggalkan Mamuju sesegera mungkin. Ia meminta kepada para pengungsi agar tidak percaya hoaks oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Ia menegaskan BMKG tidak pernah menginstruksikan warga untuk meninggalkan Mamuju. Hoaks itu mengatakan akan terjadi gempa yang kuat, lebih kuat dari yang ada di Palu, sehingga BMKG menginstruksikan untuk eksodus keluar dari Mamuju. Itu salah total, jangan dipercaya. Dwi Korita menambahkan BMKG juga menghimbau masyarakat yang tempat tinggalnya sudah rusak atau rusak sebagian untuk tidak menempati lagi karena apabila terjadi gempa susulan signifikan dapat mengalami kerusakan yang lebih berat atau bahkan roboh. Selain tidak menempati rumah sakit, warga yang tinggal di pesisir pantai juga dihimbau untuk segera melakukan evakuasi mandiri menjauhi pantai jika terjadi gempa kuat di pantai. Begitu pula dengan masyarakat yang tinggal di kawasan perbukitan atau yang melewati jalan di tepi tebing curam. Perlu waspada karena gempa susulan signifikan dapat memicu terjadinya longsoran. Sejumlah dapur umum didirikan guna mencukupi kebutuhan pangan pengungsi korban gempa di Mamuju, Sulawesi Barat. Mengingat pada penanganan bencana, khususnya pemenuhan kebutuhan logistik makan bagi para korban, diperlukan dapur umum. Dalam penanganan bencana, dapur umum adalah salah satu hal penting yang diperlukan baik untuk pengungsi, petugas, hingga para relawan. Keberadaan dapur umum diharapkan mampu memenuhi asupan gizi para tim yang terlibat. Dapur umum umumnya dibangun dalam bentuk tenda sementara atau kendaraan yang dimodifikasi sehingga memudahkan dalam menyediakan pasokan makanan. Usai gempa berkekuatan 6,2 magnitudo yang mengguncang Majane hingga ke wilayah Mamuju, Sulawesi Barat pada Jumat lalu, sejumlah dapur umum didirikan guna mencukupi kebutuhan pangan para pengungsi. Salah satunya adalah Kementerian Sosial yang tercatat mendirikan 6 dapur umum untuk korban gempa di Sulawesi Barat. Satu dapur umum rata-rata dapat memproduksi sekitar 2.000 porsi makanan untuk satu kali makan, untuk kemudian didistribusikan ke 97 posko pengungsian yang terdaftar di Dinas Sosial Sulawesi Barat. Berdasarkan pantauan di lapangan, dapur umum didirikan dekat dengan posko yang bertujuan agar aman dari bencana serta dekat dengan sumber air. Selain dapur umum yang didirikan oleh Kemensos, pihak TNI juga membangun dapur umum guna membantu mencukupi stok pangan setidaknya bagi belasan ribu pengungsi yang tersebar di sejumlah titik. Pemirsa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara mencatat untuk data sementara warga yang terdampak banjir di 11 desa dari 4 kecamatan, sebanyak 2.858 orang berada di posko pengungsian. Akibat banjir, BPBD juga melaporkan 1 unit jembatan terputus dan 5 unit rumah warga rusak terbawa arus deras banjir.
Ratusan rumah warga Kabupaten Halmahera Utara di 11 desa dari 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Galela Selatan, Galela Barat, Kau Barat, dan Loloda Utara, masih terendam banjir akibat hujan deras yang melanda wilayah Halmahera Utara sejak Sabtu lalu. Berdasarkan data sementara dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Halmahera Utara, sebanyak 2.858 jiwa kini berada di posko pengungsian yang tersebar di 4 kecamatan. Melalui siaran pers secara virtual, Kepala BPBD Halmahera Utara, Abner Maneri menyampaikan, hujan deras mengakibatkan banjir setinggi 60 hingga 150 cm dan menyebabkan 1 unit jembatan terputus serta sejumlah rumah warga tersapu arus banjir. Akibat curah hujan dengan intensitas tinggi, sehingga mengakibatkan terjadi bencana di beberapa tempat, antara lain di Kecamatan Kau, ada kurang lebih 6 desa. Jumlah dari keseluruhan desa yaitu jumlah jiwa kurang lebih 428 kepala keluarga dan jiwa 1.531 jiwa. Dan untuk Kecamatan Galela, yaitu Galela Selatan, antara lain Desa Igobula, Togawa, Suakonora. Tempat pengungsian yaitu kantor MTQ dan di gedung gereja, bahkan di PAUD. Abner menambahkan untuk proses evakuasi korban banjir ke titik pengungsian BPBD dibantu oleh tim Nasarnas Postobelo, TNI, serta Polres Halmahera Utara. Saat ini para pengungsi membutuhkan makanan siap saji, tikar, air bersih, dan logistik. Kepolisian daerah Maluku Utara mengirim 1.000 bantuan paket sembako dan tenaga medis ke lokasi pengungsian korban bencana banjir di Kabupaten Halmahera Utara melalui jalur pelabuhan penyeberangan ASDP Feri Cabang Ternate. Bantuan paket sembako berupa beras, minuman, mie instan, gula, dan obat-obatan. Banjir yang melanda 4 kecamatan di Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara pada Sabtu lalu mengakibatkan ribuan warga mengungsi. Untuk meringankan beban dan penderitaan korban banjir yang mengungsi, Kepolisian Daerah Maluku Utara mengirim bantuan 1.000 paket sembako dan tenaga medis ke lokasi pengungsian yang tersebar di 11 desa dan 4 kecamatan terdampak banjir. Kepala Biro Operasi Polda Maluku Utara, Kombes Polisi Juwari mengatakan, bantuan yang diangkut dengan menggunakan truk bersih beras, air mineral, mie instan, makanan siap saji, gula, dan obat-obatan. Pendistribusian logistik beserta tenaga medis menyeberang ke Pelabuhan Sofifi untuk selanjutnya menuju posko bencana banjir di Halmahera Utara. Sehingga perintahkan Bapak Kapolda untuk mengirim bansos dan tenaga medis termasuk tim SAR. Sembako yang dikirim tadi ada beras. Beras itu sekitar 250 kantong. 250 kantong. Kemudian ada Indomie Supermie itu sekitar 200 dus. Kemudian air mineral juga 200 dus, termasuk gula itu 2 kuintal. Banjir yang terjadi akibat hujan yang turun terus-menerus mulai terjadi sejak Sabtu lalu dan merendam sejumlah wilayah di 4 kecamatan, yakni Kecamatan Galela Selatan, Galela Barat, Kau Barat, dan Kecamatan Loloda Utara. Kita lanjutkan kembali pemirsa, Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan kebutuhan pokok bagi korban banjir di Kalimantan Selatan. Pendistribusian bantuan sebagai bentuk dukungan Polda Kalimantan Tengah untuk membantu pengungsi dan operasi penyelamatan korban yang masih terisolasi. Tingginya intensitas hujan sejak Jumat 15 Januari lalu di Kalimantan Selatan menyebabkan banjir di beberapa wilayah kabupaten daerah setempat yang merendam rumah warga dan mengharuskan untuk mengungsi. Untuk meringankan masyarakat yang terdampak banjir, Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah sebagai provinsi paling dekat dengan Kalimantan Selatan
mendistribusikan bantuan berupa kebutuhan pokok untuk para pengungsi dan tim SAR. Kebutuhan pokok yang diberikan berupa beras, telur, mie instan, susu kental manis, kopi, dan minyak goreng. Kepolisian Kalimantan Tengah juga memberikan alat bantu evakuasi seperti perahu karet dan rompi pelampung. Kapolda Kalimantan Tengah, Irjen Polisi Dedi Prasetyo menyampaikan, pendistribusian bantuan korban banjir Kalimantan Selatan nantinya akan diturunkan di 2 wilayah, yakni di Barito Kuala dan di perbatasan antara Banjarmasin, Kabupaten Banjar. Itu kita distribusikan ke wilayah Kalimantan Selatan, ada 2 titik. Yang pertama di daerah Barito Kuala, yang kedua di perbatasan antara Banjarmasin dan Banjar. Kemudian kita juga menggelar bakti kesehatan ya untuk memberikan bantuan kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkan. 2, 1. Selain mendistribusikan bantuan bahan pokok, Polda Kalimantan Tengah juga menggelar posko pelayanan kesehatan bagi pengungsi dan petugas penyelamatan. Pemirsa, berdasarkan data dari kantor SAR Mamuju, Sulawesi Barat hingga Senin kemarin, jumlah korban meninggal dunia yang berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan akibat gempa bumi di Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 81 orang, terdiri dari 70 orang di Mamuju dan Majene 11 orang. Kantor SAR Mamuju yang menjadi pusat kegiatan pencarian korban gempa bumi di Provinsi Sulawesi Barat mendata hingga Senin 18 Januari jumlah korban meninggal dunia yang berhasil dievakuasi sebanyak 81 orang, terdiri dari 70 orang di Mamuju dan Majene 11 orang. Kepala Kantor SAR Mamuju, Saidar mengatakan sesuai dengan rencana operasi yang telah ditentukan bersama tim SAR gabungan, pencarian masih akan terus dilakukan di 20 titik lokasi terdampak gempa. 12 titik diantaranya merupakan titik prioritas yang menjadi fokus pencarian korban. Korban yang sudah kita temukan ya, dalam keadaan meninggal yang telah dievakuasi itu 81 orang, yaitu di Mamuju 70 orang dan di Majene 11 orang. Saidar menambahkan, 20 titik prioritas lokasi terdampak gempa bisa saja bertambah atau menjadi luas jika kantor SAR mendapat laporan dari masyarakat terkait adanya korban gempa yang ditemukan.